Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di pagi yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur panjang yang insya-Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang diharapkan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih dikasih nikmat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita panjang umur sampai berjumpanya kita di bulan Rabiul Awal, sampai ketemu bulan tanggal 12 Rabiul Awal. Kita tahu betul Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin. Betul ya? Sepakat para alim ulama Nabi dilahirkan hari Senin, diwafatkan hari Senin di tanggal yang sama. Betul? Dan dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan satu prioritas kepada Nabi SAW dilahirkan di hari Senin di tanggal 12 Rabiul Awal dan adanya di bulan Rabiul Awal? Ada apa dengan Nabi Muhammad SAW? Zaman dahulu diketahui kalau bulan Rabiul Awal adalah bulan sial. Dikatanya bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang penuh dengan kesengsaraan, bulan yang penuh dengan paceklik, bulan yang tidak mendapatkan ada keberkahan di dalamnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kemuliaan pada bulan Rabiul Awal. Nabi Allah lahirkan di dalam bulan. Ada di hari Senin. Kenapa adanya di hari Senin? Di hari Senin ini Allah tidak memberikan satu sejarah pun kepada anbiya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Senin ini hari yang masih kosong. Belum ada sejarah, belum ada cerita, maka Nabi SAW ditempatkan di hari Senin. Harinya khusus, tanggalnya khusus, bulannya khusus. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Sekarang orang kalau mau lahir bisa pesen tanggal sama bulannya. Betul nggak? Ini anak yang lahir, bukan pesanan kue. Kita lagi bingung. Saya lagi ngobrol sama dokter kandungan, Ustaz. Saya lagi cek istri saya lagi hamil, doain. Insya Allah mudah-mudahan dia lahir selamat, sehat, afiat. Saya lagi datang tanya ke dokter perkiraan HPL tanggal berapa? Tergantung. Habib maunya tanggal berapa? Hah? Oh, ini bidan udah sekaligus bisa jadi Tuhan nih. Luar biasa. Jadi tanggal sama bulan bisa mesen. Tapi Nabi SAW semuanya dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya nih sebelum saya lanjutin lagi. Nabi SAW manusia mulia apa bukan? Manusia agung apa bukan? Agung. Ibu, bapak datang ke sini ngemuliain Nabi, ngagungin Nabi buat apaan? Hah? Dapat syafaat. Dapat syafaat sholat kagak sarwa baik. Mau dapat syafaat sholat subuh jam 7. Mau dapat syafaat baca Quran nggak pernah. Mau dapat syafaat sama suami galaknya setengah mati. Nih, dengar baik-baik. Kalau tadi ibu mengatakan saya ingin mendapatkan syafaat, ibu nggak minta, Nabi kasih. Ibu nggak mau, bapak nggak mau, dipaksa harus mau. Ada salah satu hadis Nabi SAW, barang siapa yang berziarah kepadaku semasa hidup setelah wafatku datang ke Madinah, maka dia wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Ziarah nggak ditentuin laki perempuan yang banyak dosa yang enggak. Siapapun yang datang akan mendapat syafaat. Boga duit, ongkosnya duit ayah. Bagaimana caranya? Nah, Nabi ada kasih lagi. Barang siapa yang membaca doa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil
mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful. Wajib mendapatkan syafaatku kelak di yaumil qiyamah. Jadi kalau ibu mau dapat syafaat, syafaat udah diobral untuk umat Nabi. Tapi apa yang kita bawa saat kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW? Di dunia udah bikin sedih, terus di akhirat bikin sedih lagi. Ya Allah, hidup segan mati pun tak mau. Betul bang? Terusin dulu nih sejarah Nabi ya. Terusin dulu. Peristiwa kelahiran Nabi, kenapa kita memuliakan, kenapa kita dianjurkan untuk mengagungkan Nabi? Kita bukan orang yang lebih dulu, bukan. Ternyata ada yang lebih dulu memuliakan dan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika fal yafrahu." Katakan wahai Muhammad, bergembiralah dengan rahmat dariku, kasih sayang dariku. Siapa yang nyuruh gembira? Siapa yang nyuruh gembira? Berarti kalau Allah nyuruhkan kita bergembira, kita wajib bergembira. Yang nggak gembira orangnya hidupnya sumpah. Betul nggak? Datang bulan Maulid sumpah gitu. Bikin Maulid, duit keluar lagi, iuran lagi, seragam lagi. Tapi di sini semuanya seragam sih. Yang biru ada, yang coklat ada, yang ngeping tuh ada, yang hijau ada. Semuanya apa tuh? Karena apa? Gembira. Kalau nggak gembira nggak bakal kita mau kumpul di sini. Saya mau tanya, ibu, bapak datang ke sini senang apa enggak? Apa yang bikin senang? Dapat selektif. Kalau mau ketemu saya tinggal buka channel Habib Rifki Ali terus, follow TikTok Habib Rifki Ali terus, buka Instagram official Habib Rifki Ali terus. Ustaz dia nggak punya dia. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di dalam acara Maulid ada apa sih? Silaturahmi ada, kan? Saling menghormati satu sama lain bisa. Adanya di mana? Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi beliau mengatakan, jika kalian ingin mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah, hadir ke dalam majlis-majlis Maulid. Jika kalian ingin diangkat, semua dosanya diampuni oleh Allah, datang di majlis-majlis Maulid. Kenapa? Karena taubat kalian pasti akan diterima oleh Allah. Di dalam Maulid ada baca Quran, betul? Tadi kan kita dengar ya, ada surah, ada sejarah, ada ayat, betul? Yang menimbulkan. Tadi saya ngobrol sama Bapak DKM pas Asyraqol. Beliau tanya, Habib, kenapa saat kita Asyraqol tuh hati tuh bawaannya tuh getar, tiba-tiba netes air mata? Kenapa? Berarti hatinya koneksinya langsung sama Nabi. Setiap hati kita nih, manusia nih, dikasih GPS. Tahu GPS? Kalau boleh dibilang sinyal lah ya. Ada satu titik, karena kita umat Nabi saat terlahirkan ke dunia itu ada satu titik. Jika titik itu menyala, maka Nabi SAW pun mendengar apa yang kita bacakan, sehingga nama kita disebut, orang tua kita pun disebut. Memang Nabi bisa mengenalin kita. Sebagaimana aku diingat oleh umatku, maka begitulah aku mengingat umatku, kata Nabi SAW. Kita mau cari Nabi di mana lagi yang model begini? Coba, Nabi dilahirkan, ibu kalau lahiran waktu itu di mana? Dukun bidan, dukun ngaliah. Udah gitu nyungsang, kelilit tali pusar. Nabi begitu lahir ibu, masya Allah, 4 bidadari jadi bidan surga. Dari surganya Allah, bidannya dari surga untuk mengikuti proses kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu bidadari bu? Bu, suami-suami nih bu. Kita ini laki-laki, disiapin satu laki-laki 1000 bidadari bu. Kita terima. Terus kumaha aing bae. Laki-laki kita, model kita begini nih, model begini yang istiqomah nih, 1000 bidadari disiapin.
Ibu nggak peduli sama kita suami, bodoh amat. Ibu nggak bikinin kopi sambil senyum, bodoh amat. Ibu tiap hari mau cemberut, bodoh amat. Apalagi pemilik-pemilik jenggot. Setiap satu helai jenggotnya nih laki-laki, satu bidadari yang berlayu. Siap-siap, besok ada botak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih nanti kita berlanjut. Saya kasih agak sedikit, jangan tegang-tegang dulu. Kalau yang tegang ntar bahaya. Ini masih pagi soalnya, ya kan? Kalau malam tegang nggak apa-apa. Ceramahnya kemana? Traveling di pikiran itu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 4 bidadari diturunkan oleh Allah untuk menjadi salah satu pengikut proses kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Proses persalinan Nabi, 4 bidadari: Siti Aisyah, Siti Maria. Ini 2 lagi PR nih. 2 lagi. Ada yang tahu lagi nggak? Ada yang tahu lagi nggak? Hah? Oh, nggak belajar nantinya. 2 dikasih tahu, 2 PR. Ntar nanya sama Ustaz pas ngajian. Setuju ya? Setuju ya? Saat Rasulullah ada di dalam gendongan Siti Maria, merontah Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan ingin terlepas daripada gendongan Siti Maryam, beliau sujud kepada Allah. Lalu seraya mengatakan, Ya Hayyu Ya Qayyum, dengan wajah menghadap ke langit, tangan menunjuk ke langit. Kira-kira ada nggak model bayi begitu? Kalau kita bilang itu namanya bayi ajaib. Betul? Bisa diterima sama akal dengan proses kelahiran Nabi? Gak bakal bisa diterima dengan akal kecuali dengan iman. Gak bisa kita proses kelahiran Nabi harus diterima dengan akal, gak bisa, harus dengan iman. Yang gak logika lagi, ibu pernah hamil kan? Ngerasain rasa capek yang ngerasain, pegel, betul? Pinggang sakit, tidur celentang nggak bisa, madep kiri nggak bisa, betul? Apalagi tengkurap, saya jadi ayunan. Susah, enak nggak begitu? Siti Aminah tidak mendapatkan satu cacat tatkala beliau sedang mengandung Nabi Muhammad SAW. Nggak ada lelah, nggak ada capek, nggak ada pinggangnya pegel, nggak ada. Semua dirasakan dalam keadaan nikmat. Nabi masih di dalam kandungan udah tahu cara adabnya sama orang tua. Nabi di dalam kandungan enggak kurang ajar sama orang tua. Kita punya anak sampai gini hari, ya Allah, diajak ngomong susah setengah mati, dinasehatin nggak kena, masuk kuping kanan keluar kiri, ulah siapa? Orang tua. Gak bisa nyalahin anak. Kenapa? Handphone tiap hari. Rezeki yang dikasih jelas, halal haramnya nggak jelas. Setiap seseorang yang dikasih sesuatu yang nggak jelas, maka hatinya akan menjadi batu. Tatkala kita menyampaikan satu nasihat, gak akan pernah sampai kepada orang yang kita berikan nasihat. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Di dalam Rawi Ad-Diba dijelaskan, Syekh Abdul Rahman Ad-Diba mengatakan, ahdiru qulubakum ya ma'syarul dhawil albab, hatta ajru walakum mara'isa ma'ani ajalil ahbab, al-maksusi bi ashrafil algab, ar-raji ila hadratil malikil wahab, hatta nadhara ila jamali bila sitrin wala hijab, fa anna awalu tuhru fi syamsir risalah fi sama'il jalalah kharaja bihi marsumul jalil li nagibi mamlakati Jibril. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadits qudsiynya, sebelumnya Syekh Abdul Rahman Ad-Diba mengatakan, ahdiru qulubakum ya ma'syarat tawil albab, hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Perayaan Maulid wajib didasari dengan iman, bukan dengan iman. Tidak boleh ikut apa kata akal. Akal wajib ikut apa kata iman. Akal tidak boleh memutar-mutarkan iman. Iman wajib mengontrol akal. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Jadi perayaan Maulid wajib didasari dan diyakini dengan Kenapa sih, Bib? Kok harus kita yakini dengan iman?
Karena seseorang yang dikatakan mulia, yang dikatakan agung oleh Allah, pasti orang tersebut itu punya ikatan batin dengan keimanan. Contoh, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau kita lihat ayat sepenggal awalnya, biasa akan datang seorang rasul dari golongan kalian wahai manusia. Biasa apa enggak? Biasa apa enggak? Tapi kelanjutannya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Kelanjutannya sudah beda lagi. Punya kasih sayang yang besar. Beban umatnya dipikul oleh manusia tersebut. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau disamain nama Nabi, nggak nyambung. Nggak nyambung. Nabi kan manusia biasa, kita juga manusia. Oh iya, Nabi manusia, betul, kita manusia. Tapi Nabi bukan manusia biasa. Oh, Nabi superhero, bukan. Nabi punya satu mukjizat yang semua para anbiya punya satu orang satu mukjizat. Nabi seluruh mukjizat ada di tangan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, saat Nabi sedang berbaikon, kurang air. Para sahabat-sahabat Rasulullah dalam keadaan kehausan. Yang namanya susu dari perut-perut kambing dan unta tidak keluar. Lalu Rasulullah SAW berdiri, dan saat itu ingin jalan ke medan peperangan. Saat beliau berjalan, di tengah dia berjalan berdiri, Rasulullah SAW memanggil seluruh umat dan sahabat saat itu untuk meminum daripada air yang keluar dari jemari-jemarinya Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, jika seberapa banyak orang yang hadir di dalam tempat itu 100.000, maka mereka akan meminum dengan kenyangnya mereka dari jari-jarinya Rasulullah. Ada lagi para alim ulama mengatakan air apa yang keluar dari jemarinya Rasulullah? Air daripada telaga Al-Kautsar. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi mulia nggak? Nabi mulia nggak? Yang kedua, Nabi SAW tiap mau makan, firman Allah turun. Saat beliau makan, Nabi itu kalau paling suka kalau makan tuh kambing kaki belakang, dipegangnya begini. Nabi kalau makan nggak pernah diginiin, diambil dagingnya gitu nggak pernah. Nabi ambil, ini sunnah, makan begini. Itu Nabi SAW. Paham ya? Nggak pernah dikope-kope gitu. Kalau kita kan makannya diambilin kan. Kalau Nabi makan dengan, saat Nabi mengangkat, Allah turunkan hal hataka hadithul ghasyiyah. Berhenti Nabi makan, nggak jadi makan, nangis Nabi Muhammad SAW. Begitu amilatun nasibah, pingsan Nabi Muhammad SAW. Sahabat tunggu Nabi SAW. Begitu bangkit, Nabi ambil wudhu, Nabi salat, terus Nabi nangis Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar ketok pintu nggak dibuka sama Nabi. Sayyidina Umar ketok pintu nggak dibuka sama Nabi. Sayyidina Uthman buka, nggak dibuka. Sayyidina Ali nggak dibuka, kecuali illa Fatimah bintu Muhammad Rasulullah SAW. 3 hari Nabi nggak keluar dari kamar Nabi, tidak keluar dari kamar 3 hari. Saat mendengar suara Siti Fatimah, karena Nabi SAW kalau mendengar suara Siti Fatimah itu nggak dengar daripada telaga Al-Kautsar. Mencium keningnya sama seperti aku mencium wewangian yang ada di dalam surga Allah. Begitu dipanggil oleh Siti Fatimah, dibuka pintu, Rasulullah dalam keadaan kurus luar biasa. Ditanya, ya Rasulullah, apa yang membuatmu engkau tidak keluar? Kenapa engkau tidak keluar selama beberapa hari? Apa jawaban daripada Rasulullah SAW? Amilatun nasibah, amal yang akan disia-siakan oleh Allah yang terjadi nanti pada umatku yang Fatimah. Apa yang aku lakukan selama 3 hari ini? Tidak lepas aku sujud, aku memohon kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Ya Allah, jangan kau sia-siakan setiap amaliyah yang telah diberikan oleh umat Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad SAW. Kita begitu apa enggak?
Kita begitu nggak semua orang tua? Belum tentu. Yang kedua, yang ketiga, kenapa manusia seperti Nabi ini wajib kita muliakan? Rasulullah sedang berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu radhahu. Tatkala beliau sedang melintasi, ada satu orang ibu lagi gendong bayi. Ditanya oleh Rasulullah, "Ya Abu Bakar, bagaimana perasaan ibu tersebut jika aku membakar api yang begitu berkobar, aku ambil apinya, aku masukkan anak tersebut ke dalam api? Bagaimana perasaan ibu tersebut?" Apa jawaban daripada Sayyidina Abu Bakar? "Ya Rasulullah, pasti ada kekecewaan, pasti dia akan menangis, dia pasti akan merasa kehilangan. Begitulah aku melihat tatkala umatku masuk ke dalam neraka jahanam, aku berharap mereka diselamatkan oleh Allah agar dikumpulkan denganku di dalam syurga Allah." Ini Nabi Muhammad. Kalau kita bilang Nabi Muhammad sama kita, ridho kita bilang Nabi Muhammad manusia sama kayak kita, wallahi beda luar biasa. Ada lagi yang berbuat beda. Satu riwayat Nabi SAW saat ingin meluang ludah, semua sahabat tangannya ada di hadapan Nabi, berebut ludahnya Nabi SAW, direbuti. Siapa tangan yang pertama, ludah tersebut taruh di tangannya, diusap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nabi bilang, "Engkau kafir, engkau murtad, engkau neraka." Enggak, Nabi mengatakan, "Wahai sahabatku, engkau tidak akan pernah terjilat jasadmu oleh api neraka." Ludah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada cacat dari Nabi SAW dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak ada celah Nabi Muhammad SAW dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ummu Yusuf dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, tatkala beliau Rasulullah yang setiap malam membuang air seninya, satu malam Rasulullah buang air seni, taruh di bawah bejana, di bawah tempat tidur, buang ke dalam perutku ya Rasulullah. Nabi mengatakan murtad, Nabi mengatakan kafir, Nabi menghina. Nabi mengatakan, "Wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terjangkit satu penyakit kecuali sakratul maut." Air seninya Nabi menjadi obat yang akan membawa orang tersebut selamat dunia, selamat akhirat. Jadi kalau ada yang mengatakan gak perlu kita memuliakan Nabi, gak perlu kita mengagungkan Nabi, ma'asyarul hadirin, kita ini manusia yang banyak dosa, kita ini manusia yang banyak celah. Kita merayakan maulid seperti ini bukan karena kita ingin bersombong-sombong, tidak. Karena kami tahu betul Nabi manusia adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah, Nabi manusia yang diagungkan oleh Allah. Karena maka itu kami merayakan maulid karena kami ingin diagungkan dan dimuliakan oleh Allah. Ibadah kita tidak seberapa dengan ibadahnya Nabi Muhammad. Senyuman kita tidak seikhlas senyuman Nabi Muhammad. Puasa kita, tahan lapar kita tidak seperti bagaimana Nabi Muhammad menahan lapar untuk umatnya. Jika masih ada di dalam hati setiap mukmin yang menyatakan dirinya mereka tidak perlulah begini, tidak perlu ada maulid, tidak perlu begini, urusan mereka dengan Allah, maka jangan halangi untuk kami mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan jangan pernah menghinakan keluarga Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ahlul baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Keluarga Nabi disucikan oleh Allah, keluarga Nabi dijaga oleh Allah, dari mulai ayahnya, kakeknya, sampai ke buyutnya, sampai kepada Nabi Allah Ibrahim, semua terjaga nasabnya, nasab yang mulia, sehingga mereka dikumpulkan di dalam jannah Firdausul A'la. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Saya kalau udah bahas tentang maulid Nabi, ini hati betul-betul nggak kuat kalau saya mau cerita tentang Nabi terus-terusan. Makanya saya kalau akhir-akhir ini kalau bicara tentang maulid, saya nggak mau terlalu serius, saya mau ada canda-candaannya. Kenapa? Kalau dikasih nangis terus bahaya. Bahaya, bukan apa? Saat kita dalam keadaan ini, kita hadir di sini dalam keadaan bahagia, betul? Betul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Nabi diperintah oleh Allah untuk bergembira, beritahu umat
gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril ini ketua panitianya siapa nih? Ibu. Nabi saat dilahirin juga ada panitianya, Bu. Tapi bukan ibu. Panitianya malaikat Jibril. Malaikat An Allah menyatakan, ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama. Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, berikan kabar gembira kepada kekasihku seluruh yang ada di bumi ini. Cahaya yang selama ini aku jaga, cahaya yang selama ini aku simpan, akan aku keluarkan di malam ini. Beri kabar gembira kepada mereka. Allah memerintahkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril disuruh gembira, menyampaikan kabar gembira. Kira-kira Allah gembira apa enggak? Yang pastinya gembira Allah lebih dulu. Pasti dia akan gembira, Allah akan gembira, menyerukan untuk menggembira bersama-sama. Ini adalah cara Allah. Tatkala kita sedang dalam keadaan bergembira, apa yang buat gembira? Allah, malaikat turun, Allah bukan diam, tapi Allah menghias langit. Allah menghias langit dengan gemerlapnya bintang, dengan gemerlapnya bulan yang terangnya luar biasa. Jadi saat itu pembantunya Abu Lahab saat menggendong Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab ini dibebasin setiap hari Senin, nggak digebukin sama malaikat. Kenapa? Pernah farih nggak? Pernah gembira saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saat beliau ada di gendongannya, beliau ngelihat bulan. Kalau kita lihat sekarang terangnya terang matahari, tapi dulu bulan purnamanya, wallahi, kata beliau nih, wallahi tidak pernah aku melihat terangnya malam bagaikan siang hari. Saat Nabi dilahirkan, tidak pernah aku melihat terangnya malam sebagaimana siang hari. Dan kerajaan yang ada di negeri Syam terlihat dengan mata telanjang, katanya. Sejauh mata memandang, terlihat kerajaan yang begitu megah terlihat oleh orang tersebut. Burung, binatang berbahasa Arab dengan fasih. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah, kita sholat apa enggak? Ibu bapak mau sholat, ibu bapak enggak sholat, Allah bertambah wibawa atau Allah rendah wibawa? Tetap dalam keadaan mulia, betul? Dalam keadaan agung, betul? Fahtadal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyu haibatan. Arsy Allah, tiang-tiangnya getar. Ditanya sama Allah, hai tiang, apa yang membuatmu gemetar? Apa jawaban tiang? Kami bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Haibatan wa waqara. Arsy Allah, kursinya Allah, singgasana Allah bertambah kewibawaannya tatkala Nabi SAW dilahirkan. Siapa Nabi Muhammad SAW? Sampai membuat semua dalam keadaan gembira. Allah berikan kegembiraan tersebut kepada seluruh makhluk dunia wal akhirah. Dari yang nampak maupun yang nggak nampak, semuanya wajib gembira. Ada salah satu malaikat diberikan kekayaan yang besar oleh Allah. Daripada kalau kita bilang sayap ini terbuat dari emas, ujung-ujungnya berlian. Semua dengan indahnya. Tatkala Allah memerintahkan untuk semuanya berdiri menyambut kelahiran Nabi, ini malaikat nggak dengar karena sibuk ngeliatin indahnya dirinya, nggak dengar. Saat itu juga malaikat itu dihinakan oleh Allah dalam keadaan miskin. Malaikat tersebut nggak ada sayap, nggak bisa terbang ke yang lain. Ditanya, ya Allah, tubna ilallah, kan aku bertobat kepadamu ya Allah, kembalikan kenikmatan. Datang kepada Muhammad, minta maaf kepada Muhammad. Itu dikasih hukuman sama Allah sampai Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nabi saat Isra wal Mi'raj ngelihat ini malaikat. Wahai malaikat, ini siapa? Ini yang dulunya ya Rasulullah, ini malaikat paling kaya. Tapi sekarang Allah hinakan dia. Kenapa? Karena dia saat engkau terlahir ke dunia ini, dia tidak berdiri, tidak menyambut kehadiranmu ya Rasulullah. Malaikat ini, ya Rasulullah, maafkan aku. Aku tidak mendengar saat Allah menyerukan sesuatu kepadaku, maka aku maafkan engkau. Allah kembalikan lagi semua bentuk kekayaan dan keindahannya karena telah dimaafkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Nabi ngasih syafaat nggak pandang bulu. Ini dari tadi kita baca maulid di sini. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, orang yang baca maulid, hamba membaca maulid, kita baca solawat berupa doa. Solawatnya malaikat itu berupa istighfar, ampunan. Solawat yang Allah sampaikan kepada Nabi itu rahmah. Jadi keluar dari tempat ini mau nggak mau doa kita pasti dikabulin. Keluar dari tempat ini mau nggak mau, senang nggak senang, insya Allah dosa kita pasti diampuni oleh Allah. Keluar dari tempat ini, insya Allah Allah berikan kucuran rahmah serta taufik hidayah kepada kita sehingga kita ditetapkan iman dan Islamnya di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini pembahasan tentang maulid sudah paham atau belum? Sudah paham belum? Belum. Kalau belum kayaknya sampai asal. Kenapa kita harus menyanjung Nabi? Kenapa kita memuliakan Nabi? Karena kita harap saat kita mendengar Nabi ada keberkahan pada diri kita. Jika sesuatu yang menempel dengan nama Nabi pasti akan menjadi mulia. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Contoh kecil. Tahu sendal Nabi? Pernah dengar ya, terompahnya Nabi, pernah dengar? Yang bikin terompah siapa? Manusia apa Allah? Manusia. Yang rajut manusia apa Allah? Dipakai sama Nabi. Ingat perjalanan Nabi Musa saat ingin berjumpa dengan Allah. Ya Musa, buka sandalmu. Diabadikan di dalam Al-Quran. Buka sandal, bukit ini akan menjadi suci karena perjumpaan zatku dengan diri. Sandalnya Nabi Musa disuruh buka. Saat Nabi Isra wal Mi'raj, sandalnya Nabi belum diperintah, Nabi udah buka. Saat Nabi buka dengan akhlaknya, Allah stop lagi. Ya Muhammad, jangan kau buka sandalmu, injak-injak langitku ini. Beda nggak? Beda nggak? Sampai saat ini, makanya peci di laki-laki, yang perempuan punya terompah. Paham ya? Kalau yang punya terompah, yang biasa pakai terompah, tolong jangan pernah dibawa ke kamar mandi. Jangan pernah ikut ke kamar mandi. Kenapa? Karena terompah Nabi itu telah berjumpa dengan Allah. Itulah menjadi kemuliaan. Sendal siapa ada di atas kepala orang? Ayo tunjuk. Ibu, bapak beli sendal puluhan juta, taruhnya di kepala apa di kaki? Sendalnya Nabi ditempel di peci tetap indah. Sendalnya Nabi tempel di dada, indah. Sendalnya Nabi, malaikat Jibril sampai geleng-geleng. Malaikat Jibril nggak bisa kok masuk berjumpa dengan Allah. Jika satu langkah lagi akan meledak jasad. Saat melihat Rasulullah sedikit demi sedikit, langkah demi langkah datang berjumpa dengan Allah, malaikat Jibril geleng-geleng. Ternyata ada yang lebih mulia daripadaku, kata malaikat Jibril. Siapa yang lebih mulia? Nabi Muhammad? Bukan. Sorbannya, imamahnya, jubahnya, enggak. Sendal Nabi SAW lebih mulia. Dia karena berjumpa dengan Allah, beda dengan malaikat Jibril. Sendalnya Nabi tertempel dengan kaki Nabi SAW, maka akan menjadi mulia. Yang kedua, satu waktu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu waradahu, beliau datang ke kota Madinah. Sampai di gerbang kota Madinah, ujung kota Madinah, dia lihat ada yang beda. Lihat ke kanan, ada yang janggal kayak. Lihat ke kiri, bawah, begitu nengok ke atas, ternyata betul talang air di ujung kota Madinah nggak ada. Terlepas. Ditanya, wahai masyarakat Madinah, di sini bukannya ada talang dulu? Iya ada. Kemana talang ini? Dicopotin sama Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah saat itu. Sayyidina Abdullah bin Abbas lari ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab, diketok pintu. Tengah malam, bukan pagi, bukan siang, tengah malam digedor. Assalamualaikum ya khalifah Rasulullah. Digedor-gedor rumahnya. Sayyidina Umar dengar suara Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak akan berjumpa dengan Sayyidina Umar kecuali karena ada pembincangan tentang Nabi Muhammad SAW. Digedor rumahnya, dibuka pintu. Waalaikumsalam. Lebih ada apa wahai Abdullah? Ada kabar apa dari Rasulullah? Engkau apa yang ingin disampaikan tentang Rasulullah? Jawabannya enggak itu. Wahai khalifah Rasulullah, talang air di ujung kota Madinah di mana?
Abdullah, engkau gila, gedor rumah saya jam segini cuma nanyain talang air. Presiden lo yang digedor rumahnya, Khalifah Rasulullah Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa yang berani gedor? Iblis aja kabur. Sayyidina Abdullah bin Abbas gedor rumahnya. Di mana talang air di ujung kota Madinah? Di mana? Datang ke sini cuma nanyain talang, nggak ada urusan sama saya tentang talang, saya yang copot. Ketahuilah wahai Umar, sesungguhnya talang tersebut yang buat adalah Nabi, yang memasang adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Getar Sayyidina Umar bin Khattab, lari ke gudang, ambil talang air, lari sampai ke ujung kota Madinah. Nggak mau naik kuda, nggak mau naik onta, lari sampai ke ujung kota Madinah. Sayyidina Abdullah bin Abbas ngikutin dari belakang. Saat ingin memasang, Sayyidina Umar celingak-celinguk mau masang, gimana caranya? Sayyidina Abdullah bin Abbas lari, pergi. Abdullah mau kemana? Aku mau cari tangga. Nggak usah pakai tangga, naik sini, naik sini, cepat, biar saya yang pasang. Saya yang pasang, naik ke tempat ini. Naik, alasannya apa? Karena saya yang membuat copotnya, karena saya yang tidak menghargainya, biar saya yang menerima beban dan dosa ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh seorang pemimpin. Yang namanya pemimpin mau berkorban untuk apa? Agama, cuman talang air. Gak kebayang kalau kita ketemu talang air di pinggir jalan juga kita tendang. Masukin tong sampah nggak manfaat, tapi ini talang airnya talang air apa? Yang tangannya bersentuhan dengan Nabi Muhammad SAW. Talang air jadi mulia. Mau tahu lagi yang lebih mulia? Mau tahu lagi? Bu, Nabi manusia biasa, bukan kan? Manusia yang mulia, betul? Kalau dikatakan Nabi manusia, betul, Nabi manusia, kita pun manusia. Allah kasih waktu Nabi 24 jam. Kita sama kan? Ada yang beda. Nabi makan, kita. Nabi tidur, kita. Apa bedanya berarti? Berarti kita Nabi semua dong nih. Tadi saya tanya, Allah kasih waktu Nabi berapa jam? 24. Kita 24. 23 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah. 1 jam Nabi pakai buat makan, tidur, silaturahmi, bincang-bincang masalah agama, dan itu di dalamnya masih dihitung ibadah kepada Allah. Jadi sepakat alim ulama mengatakan 24 jamnya Nabi dipakai untuk ibadah kepada Allah. Kita 23 jam lalai kepada Allah, 1 jam lupa sama Allah. Astagfirullah. Betul apa enggak? Astagfirullah. Udah, kita sadar diri aja. Enggak, saya sholat, saya ingat sama Allah. Inna salati wa nusuki wa mamati. Bohong. Alhamdulillahirabbil alamin. Kompor belum dimatiin kita ingat. Kunci motor nempel di motor kita ingat. Dompet ngegeletak kita ingat. Semua dunia masuk ke sini. Allahnya kemana? Ayo. Lagi sholat masih kita ingetin dunia. Salah saya ngomong 23 jam kita lalai kepada Allah, 1 jam kita lupa sama Allah. Itu bedanya kita sama Nabi PA. Bikin gue gerem aja loh. Panas aing. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya kasih cerita kan tentang pipisnya Nabi. Betul? Diminum apa dibuang? Sama siapa? Ummu Yusuf minum pipis Nabi. Nabi bilang tidak akan terjangkit sakit kecuali sakratul. Ibu cinta sama bapak? Pernah minum pipis bapak? Baik, Nabi manusia, betul, kita pun manusia. Nabi ada buang hajatnya, betul. Nabi manusia, ada buang hajatnya. Orang kita diajarin cara buang hajat, betul nggak? Harus seperti apa, harus begitu kan ada. Berarti Nabi pernah buang hajat, betul. Nabi buang hajat, bumi terbuka, kotorannya dimakan bumi. Lu siapa yang makan? Ikan lele, ikan mas, ikan lele aja ngepet. Beda nggak kita sama Nabi? Ini biar kita makin tegas lagi bahwa kita sama Nabi ini beda. Nih Nabi, sholatnya Nabi jika dikumpulkan dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman, sholat secara serentak dengan khusyuk
tidak akan pernah dapat mengalahkan satu rakaatnya Nabi Muhammad SAW. Masih mau dibilang kita sama sama Nabi? Satu riwayat Nabi tidur tengah hari, jubahnya naik, keringatnya netes, diambil botol ditadangin. Nabi bangun, itu apa? Keringatku ya Rasulullah. Buat apa? Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah. Keringat elu? Sama kita sama Nabi. Ini udah jelas beda. Kita sama Nabi ini beda pangkat. Kita sama Nabi ini beda semuanya. Kenapa kita memuliakan Nabi? Kenapa kita mengagungkan Nabi? Karena kami ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang lain, gak ada. Kalau buat Bu, Pak, maaf, demi Allah, saya dari hari apa keluar dari rumah? Tanya driver saya, Anam kemana itu? Saya dari Kemis sampai hari ini ngelihat anak aja belum, ngelihat istri modelnya bagaimana belum. Ini dari sini saya langsung lagi lari ke Garut. Saya lagi lihat-lihat. Tuh ada bawa om, saksi nyata. Teteh sehat, alhamdulillah. Nih jamaah istiqomah dari Kuningan luar biasa, jauh-jauh datang ke sini terus nuntut ilmu. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih keberkahan. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuh kita lihat. Dari Kemis saya pulang sampai gini hari. Kemis ini bukan Kemis kemarin Bapak, Kemis yang lalu. Ini bikinnya Kemis kemarin. Pengajian rebuan aja baru Kemis rebu kemarin saya bikin pengajian. 2 minggu ini baru pulang. Tuh koper berubah-berubah orang, entar hitam, entar ungu, terluar macam-macam. Kalau boleh diikutin, capek. Dakwahnya Nabi jauh lebih capek dibanding kita. Kita ceramah tinggal dikasih air, buahnya ada. Betul? Duduk makan, ada daging, ada ayam, ada kambing. Nabi dakwah, kotoran dilempari, batu yang dilempari. Kita duduk dengan nyaman di mobilnya, enak luar biasa. Malu kita. Kita ngeluh di hadapan Allah, malu. Tuntut ilmu sejauh-jauhnya. Bib, saya umur sudah 60, nggak ada urusan. Tuntut ilmu. Nggak ada batasan ilmu, nggak ada. Kalau batasan seorang manusia ada umurnya, ada 60 sampai 70 itu batasannya. Ada, tapi menuntut ilmu nggak ada batasan. Saya mau tanya, ibu bilang kalau saya tanya ibu cinta sama suami, cinta apa kagak? Tapi suami enggak. Hah? Benar. Siapa yang tahu? Biarin gue goyangin lu rumah tangganya lu. Saya mau tanya, ibu cinta sama suami? Suami mati, ibu mau nemenin liang lahat? Cintamu dusta. Ada batasan? Ada batasan, cuma sekadar sampai di dunia. Sampai di akhirat urusan suami sama Allah. Sama begitu juga suami, ibu mati. Bapak amin tuh. Amin. Ibu mati, bapak nggak mau nemenin di liang lahat. Kenapa? Mendingan cari yang muda. Betul, karena seorang laki-laki kan nggak ada hentinya. Untuk produksi anak nggak ada henti. Maaf, laki-laki nggak punya expired, Bu. Kalau perempuan ada expirednya, ada kadaluarsanya. Betul kagak? Betul nggak? Enggak. Emang ibu 60 masih bisa hamil? Bapak 75 masih bisa ngehamilin anak gadis. Tuh bedanya laki-laki sama perempuan. Saya mau tanya Bu, kalau ke pasar nyari kelapa tua, kelapa muda? Kenapa dicari kelapa tua? Santannya banyak, itu pintar. Yang namanya laki-laki makin tua, wah. Paham nggak? Dari tadi kan kita ngajarin ini syariat, kita ngajarin apa yang dilakukan Nabi, betul? Nabi nikah nggak? Berapa istrinya? 11. Ada yang bilang 11, ada yang bilang 9, ada yang bilang 12. Betul? Betul? Bapak istrinya berapa? Boleh nggak Bapak ikutin sunnah? Boleh? Boleh nggak?
Maaf, tunggu dulu. Ini sebagai penutup ceramah saya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, salat 5 waktu ada di dalam Al-Quran? Puasa bulan Ramadan ada di dalam Al-Quran? Pergi haji jika mampu ada di dalam Al-Quran? Zakat ada di dalam Al-Quran? Nikah 2, 3, 4 ada di dalam Al-Quran? Siapa yang bicara? Urusan apa ibu nggak boleh mengapa? Ayo, ayo. Allah memerintahkan dengerin. Satu firman itu ada manfaat besar untuk laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki nggak punya masa. Perempuan punya masa. Maka saat umur 45 tahun, yang namanya perempuan itu lebih banyak larinya ke majlis taklim. Suami bakal ditinggalin. Kenapa? Udahlah pak, ya udah capek. Betul nggak? Bapak emang ada capek? No way. Pagi siang malam gasken. Setuju pak? Bu, mau masuk surga? Suruh suami kawin lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Pokoknya dibantuin yang laki-laki di sini. Soalnya nih mereka laki-laki ngelihat bunga-bunga begini nih perasa di pelaminan. Begitu masuk gapura tuh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mau langgeng rumah tangganya, ikutin Nabi Muhammad SAW. Ya, perempuan itu dikasih keistimewaan lewat senyuman takluk hati seorang laki-laki. Betul nggak? Jadi seorang wanita banyakin amalan ringan tanpa modal senyum. Ibu, dipulang dari sini ketemu suami, assalamualaikum, yang maafin saya, yang cium tangannya. Ya, senyum. Sediain makan siangnya. Ya, begitu sore kopi keluar sambil apalagi campur goyangan. Tangannya, tangan ini tangan. Ya, kasih. Sediain tuh singkong, ubi, kasih. Ya, malam sediain makan sambil. Besok pagi nyediain kopi. Insya Allah jam 10 pagi ibu dibawa ke rumah sakit jiwa. Lah hidup gak pernah senyum, tiba-tiba seharian senyum baik. Makanya senyum. Nabi SAW akhlak paling luar biasa. Nabi dibenci orang masih disenyumin sama Nabi.